Seorang siswa jatuh terpleset di sungai. Mereka meninggal berdekatan di pinggir sungai berbatu. 3 jenazah ditemukan pada hari ke-28 dan 1 jenazah pada hari ke-29 sejak keberangkatan pendakian 11 April 1987. Keenamnya meninggal sudah Gunung Salak sepi kembali dari tim SAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Maut di ketinggian sunyi Gunung Salak 1987. Hingga Selasa pagi pekan itu, 2 liang masih menganga terbuka di Taman Pemakaman Umum TPU Penggilingan Rawangmangun, Jakarta. Itulah pertanda bahwa Irfan Supandi dan Ahmad Rudiat masih berada jauh tinggi di sana, di Gunung Salak. Entah mati, entah hidup. Itu juga berarti ratusan pecinta alam masih terus menyusur sungai Cibadak di gunung itu. Tempat jenazah rekan mereka yang sudah mengisi 4 kuburan baru di sebelah kedua liang kosong tadi ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Sebuah akhir cerita hidup yang menyedihkan. Memang, padahal tak ada firasat buruk muncul di awal pendakian naas ini. Ia bermula ketika 8 siswa kelas 2 STM Pembangunan Jakarta Timur mencari ide untuk mengisi hari libur yang tiba-tiba menubruk mereka. Pasalnya, pada hari Jumat 20 Februari lalu, itu sekolah mereka kebanjiran hingga tak ada kegiatan belajar. Ditambah lagi, keesokan harinya para guru berniat mengadakan rapat yang menyebabkan murid bebas belajar. Wajar jika di pagi itu tiba-tiba muncul ide untuk mendaki Gunung Salak keesokan harinya. Secara spontan, perencanaan pun didiskusikan dan kata sepakat dicapai untuk berkumpul di depan sekolah esok harinya. Pukul 8 pagi adalah nasib jua yang membuat Yumarsanto 17 ternyata terlambat bangun. Toh ia masih mencoba pergi ke tempat Rendezvous tersebut, tapi ia cuma menjumpai tukang mie langganan mereka yang menginformasikan bahwa ia telah ditinggal. Belakangan Yumarsanto mengetahui ia tak sendirian. Boyke Zulkarnain yang tadinya juga merencanakan berangkat ternyata urung ikut. Alhasil hanya 6 orang yang berangkat. Ahmad Rudiat 19, Khairun 18, Edi Pujianto 18, Irfan Supandi 16, Malyadi 19, dan Wisnu Herwanto 18. Besar dugaan Ahmad Rudiat alias Adit menjadi pemimpin tak resmi rombongan ini. Kata teman-temannya, ia memang paling berpengaruh. Tutur Jukardi Ardian alias Bongkeng, anggota Wanadari yang menjadi on-skin komandor operasi SAR di Gunung Salak ini. Adit memang punya modal untuk memimpin. Hanya dia dan Mulyadi yang anggota resmi pecinta alam di sekolah mereka. Karena itu berhak memakai shell segitiga biru berinisial klub itu. Lagi pula, ia berpengalaman mendaki Gunung Cermai di Cirebon dan Gunung Gede Pangrango di kawasan Puncak, hingga ayahnya pun Letkol Dr. Andes A.R. Sabirin mudah saja memberi izin anaknya mendaki Gunung Salak. Kendati istrinya keberatan, dia cuma minta uang 6.000 rupiah dan bilang hari Minggu sudah pulang, kata Sabirin. Agaknya kepemimpinan Adit yang dibantu Mulyadi ini yang menyebabkan rombongan kemudian memilih jalur pendakian yang tak umum. Alasannya, memang kas anak muda
mereka tampaknya ingin membuat jalur pendakian baru menuju Pancuran 7, yaitu air terjun dekat puncak Gunung Salak yang masih jarang dikunjungi orang. Mulyadi pernah merintis rute ini Desember 1986, tapi sampai di puncak Pancuran ketiga kehabisan perbekalan, maka terpaksa perintisan rute ditangguhkan dan rombongan Mulyadi saat itu turun kembali. Tapi mereka sempat meninggalkan tanda berupa ikatan tali rafia biru di pohon yang mereka lalui. Rencananya klub STM mereka yang bernama Teknik Pembangunan Pecinta Alam (TPPA) akan melanjutkan penelusuran. Ketua TPPA Kelly Daryono merencanakan melakukan ekspedisi ini sehabis pemilu nanti, dan rute itu akan dinamakan rute STM Pembangunan. Ada dugaan rombongan Adit dan kawan-kawan ini ingin mendahului Kelly. Maklum, menurut rekan-rekan mereka, kedua siswa ini memang bersaing. Sayangnya, semangat kompetitif yang sehat itu tak didukung persiapan yang matang. Perlengkapan mereka sangat tak memadai untuk ekspedisi membuka jalur baru. Tak ada kompas, pakaian, dan makanan yang mencukupi. Yang paling fatal, sebagai pendaki yang ingin menemukan rute baru, mereka tak membawa peta. Kata Bongkeng, perbekalan diperkirakan hanya disiapkan untuk 2 hari, sedangkan pakaian pelindung hujan terabaikan. Mulyadi misalnya berangkat dalam pakaian seragam sekolah dan tak membawa jaket. Belakangan terbukti hal yang kelihatan sepele ini menjadi penyebab utama perjumpaan mereka dengan sang maut. Padahal medan Gunung Salak tergolong sulit, banyak lembah dan jurang dengan sungai berair terjun yang diapit dinding yang curam. Di dinding curam ini ada hutan-hutan yang ditumbuhi rotan, belitan tamiang, pohon rambat, dan onak. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana sebenarnya rute yang mereka tempuh. Bila mereka meneruskan jalur rafia biru, berarti mereka masuk dari Sukamantri dan terus naik ke arah selatan hingga ikatan rafia biru itu habis. Ini berarti mereka telah mendaki sekitar 7 jam. Mungkin mereka lalu meneruskan perjalanan Robos Semak ke selatan. Ini terbukti dari ikatan rafia kuning yang mereka tinggalkan. Sementara itu, terjalnya pendakian mungkin memaksa mereka mengarah ke barat daya. Bisa jadi di ujung ikatan rafia kuning ini ditemukan sekitar 1,5 hari pendakian dari Sukamantri. Mereka mulai tersesat, entah karena kehabisan tali rafia kuning sebagai petunjuk atau mereka tergoda untuk menuruni gunung ke arah timur. Maklum, arah itu sekilas terlihat landai dan lampu perumahan di lereng gunung dapat terlihat jelas. Bisa dibayangkan, dalam kondisi lelah, lapar, dan kedinginan, sinar lampu perumahan itu terasa mengundang mereka untuk segera datang. Tanpa peta, mereka tak menyadari bahwa di depan menghadang jurang yang dalam dan tebing yang terjal. Padahal hujan terus mengguyur selama pendakian itu. Suasana panik atau tergesa-gesa terkesankan dari ditemukannya banyak barang tercecer di daerah ini, seperti sarung tangan, sapu tangan, sumbu kompor, dan super mie utuh. Apa yang terjadi sesudah itu memang masih sulit diduga. Letkon Sabirin mulai merasa was-was ketika anaknya tak kembali ke rumah hari Minggu 22 Februari lalu. Sampai Minggu malam, Sabirin masih berharap anaknya tertidur kelelahan di rumah temannya. Tetapi ketika esok siangnya Adit masih belum muncul, Sabirin mulai mengambil tindakan. Mula-mula ia menghubungi orang tua Mulyadi yang ternyata malah tak tahu anaknya mendaki gunung. Lantas ia mencoba menghubungi rumah teman Adit yang lain. Tanpa hasil, maka Selasa pagi 24 Februari, Sabirin mencari keterangan ke sekolah. Ternyata pihak sekolah tak tahu ada muridnya yang mendaki Gunung Salak. Bahkan baru hari itu mereka tahu bahwa di kelas Adit ada 6 siswa yang tidak hadir sejak Senin. Alhasil, Sabirin langsung berangkat ke Bogor dan menghubungi Polsek Ciamas. Di kaki Gunung Salak,
Pengumpulan informasi pun dilakukan dari masyarakat sekitar dan didapatkan keterangan memang ada satu grup STM pergi mendaki, tetapi tak jelas dari STM mana. Lantas dengan ditemani Kapolsek Siomas, Letda Budi Setiadi, dan 20 penduduk, Sabirin mendaki Gunung Salak untuk mencari anaknya. Hasilnya nihil. Maklum, menyisir Gunung Salak memang bukan pekerjaan kaum amatir. Atas saran Kapolsek, Sabirin pun segera menghubungi SAR pusat di Jakarta, dan awal pencarian besar-besaran terhadap keenam pendaki itu pun dimulai. Sayang, awalnya kurang menggembirakan pasalnya. Mereka mendapati informasi dari kelompok Wana dari Jakarta dan SMA Negeri 8 Jakarta yang mendaki pada hari yang sama dengan Adit dan kawan-kawan, bahwa mereka bertemu dengan sekelompok STM antara Warung Loa dan puncak Gunung Salak. Karena itu, pencarian pun dilakukan sekitar Warung Loa itu. Baru pada 1 Maret, tim SAR menyadari bahwa grup STM itu bukanlah Adit dan kawan-kawan. Hal ini terungkap setelah Kelly Daryono bersama 7 anggota TPPA lainnya dan seorang guru merintis jalur Sukamantri. Mereka malah kemudian tersesat. Untung hubungan radio handy-talkie yang mereka bawa dengan posko SAR bisa terjalin. Mulanya mereka disarankan untuk menunggu regu penjemput, tapi Kelly dan kawan-kawan memutuskan mencoba jalan sendiri. Dibimbing dengan hubungan radio komunikasi itu, akhirnya mereka sampai di posko SAR. Dari penuturan Kelly, inilah tim SAR menyadari bahwa kekeliruan mereka, apalagi Kelly dan kawan-kawan berhasil pula menemukan jejak yang meyakinkan seperti tulisan Mul dari Mulyadi di tepi sungai. Beberapa pihak menyayangkan Kelly tak melaporkan ini lebih dini. Namun ada juga yang heran mengapa tim SAR percaya begitu saja bahwa Adit dan kawan-kawan mendaki dari Warung Loa. Memang data yang masuk dari Warung Loa itu yang membingungkan, dan kami terlambat mendengar mereka masuk dari Sukamantri, kata IR Gustav Adolf Ochim Hussein dari Wanadiri. Walhasil, pengorbanan tim SAR berdingin-dingin dan berletih-letih selama seminggu di sekitar Warung Loa terhitung sia-sia belaka. Dengan petunjuk baru yang lebih meyakinkan ini, daerah pencarian pun dipindahkan ke sekitar daerah habisnya rafia kuning. Sementara itu, pemberitaan media pun mulai gencar meliputi upaya SAR ini. Dampak positif pemberitahuan adalah mengalirnya sumbangan sukarela dari masyarakat, baik berupa materi maupun tenaga sukarelawan yang bagai tak ada hentinya itu. Kendati jenazah yang ditemukan tim SAR 12-13 Maret lalu telah rusak parah, penemuan ini menghentikan perasaan tidak pasti yang menghimpit sanak keluarga mereka. Sukarelawan baru terus berdatangan, termasuk tim Skygirls yang dipimpin Heri Sulistiarto, tim manusia cecak yang pernah menaklukkan tebing Eiger di pegunungan Alpen. Itu kini menyusuri jeram-jeram sungai Cibadak untuk mencari Irfan dan Adit. Kehadiran mereka memang sangat diharapkan, mengingat jeram ini 80-an meter tingginya. Dengan keterjalan tinggi, apakah mereka akan berhasil menemukan Adit dan Irfan yang telah hampir sebulan ini berdingin-dingin di ketinggian sunyi jauh di sana? Berikut kisah dari sudut pandang Kelly Daryanto, pendiri dan ketua pecinta alam teknik pembangunan pecinta alam. Dalam usahanya bersama pecinta alam TPPA melakukan pencarian para junior mereka yang hilang di Gunung Salak 1987. Sudah 29 tahun yang lalu kisah ini terjadi pada diri saya, dan baru hari ini saya menemukan dan membaca artikel yang pernah saya alami. Itu pun saya dikirimi artikel ini oleh seorang anak muda, di mana pada bulan April 2015 kami bertemu dengan pendaki bareng ke puncak Gunung Rengganis dan Argopuro.
beberapa anak muda yang saat melakukan pendakian Argopuro dan Rengganis memiliki semangat tinggi walaupun dari ilmu pendakian dan jelajah alam masih kurang mumpuni. Akan tetapi mereka rasa ingin tahu dan belajar yang kuat terlihat dari pandangan mereka. Saat itu saya tidak ingin mengurangi atau mendidik secara langsung, tetapi cukup dengan cerita pengalaman saya selama mendaki gunung dari pertama kali saya mendaki kelas 5 SD hingga sekarang. Dari cerita saya yang panjang, ada bagian cerita yang menarik perhatian anak muda yang baru saya kenal itu. Tragedi Gunung Salak 1987 yang hingga kini kisah itu tidak akan pernah saya lupakan dan akan selalu saya kenang karena merupakan pelajaran yang amat berharga dalam hidup saya. Saya bernama Kelly Daryono, pendiri dan ketua pecinta alam TPPA, Teknik Pembangunan Pecinta Alam 1984 akhir sampai dengan 1987, dan akan sedikit mengkoreksi dan menambahkan bagian-bagian kisah tragedi Gunung Salak 1987 yang mungkin belum atau karena keterbatasan informasi yang saya terima hingga penulis tidak menceritakan di dalam kisah ini. 1 Desember 1986 saat dikisahkan oleh penulis Mulyadi almarhum ikut merintis membuka jalur pendakian Gunung Salak pada bulan Desember 1986. Cerita sebenarnya Mulyadi tidak ikut dalam ekspedisi buka jalur karena ekspedisi tersebut merupakan program senior-senior pecinta alam sekolah kami, TPPA, Teknik Pembangunan Pecinta Alam, dan program itu akan dijadikan ajang pemilihan ketua pecinta alam sebagai pengganti saya yang akan berakhir jabatan karena kelulusan sekolah. Kala itu saya duduk di kelas 4 STM Pembangunan Jakarta. Mulyadi dan Ahmad Rudiat masih duduk di kelas 2. Saya merupakan pendiri dan sekaligus menjabat ketua pecinta alam di sekolah kami selama 2 tahun lebih. Pendirian PA saat saya duduk di bangku kelas 2 akhir. Program pemilihan ketua pecinta alam untuk mencari jalur yang saya buka bersama rekan-rekan seangkatan. Saat itu ternyata bocor ke anggota PA dan seperti yang dikisahkan oleh penulis, Mulyadi dan Ahmad Rudiat merupakan anggota PA yang berambisi menjadi ketua PA. Oleh karenanya mereka bersama keempat rekan sekelasnya mencoba dan mencari jalur yang kami rintis. Dan belum selesai itu pada ketinggian 1600 mdpl dan akan kami lanjutkan setelah pemilu selesai. Kemungkinan langkah ini diambil oleh mereka karena berdua memang berambisi untuk menjadi ketua PA. Jabatan ketua PA kala itu merupakan jabatan bergengsi dan menjadi ajang rebutan dari semua siswa yang ada di sekolah kami. Senin 23 Februari 1987, orang tua Ahmad Rudiat datang ke sekolah kami menanyakan tentang keberadaan Ahmad Rudiat. Dan saat itu pula saya dipanggil kepala sekolah, Bapak Herman, untuk menanyakan anggota PA apa ada kegiatan pendakian gunung. Saat itu saya menjawab tidak ada. Akan tetapi orang tua Ahmad Rudiat menginformasikan bahwa anaknya pada hari Sabtu yang lalu mendaki Gunung Salak dan hingga kini belum kembali. Maka saya pun kaget dan merasa bersalah atas kepergian Ahmad Rudiat CS tersebut, karena saya tidak tahu menahu kalau ada anggota pecinta alam yang mendaki gunung tanpa izin organisasi PA. Selasa 24 Februari 1987, saya bolos sekolah dan pergi ke terminal Bogor seorang diri dan bertanya kepada seluruh supir angkot, bemo, kendaraan roda 3 dengan pertanyaan yang sama, apakah hari Sabtu 21 Februari ada 6 orang siswa yang naik bemo dan akan mendaki Gunung Salak. Pencarian informasi di terminal itu saya lakukan dari pagi hingga sore hari untuk memastikan semua supir bemo mendapat pertanyaan yang sama. Dan akhirnya saya mendapat jawaban dari salah seorang supir bemo. Jawabnya ada dan turun di pertigaan Sukamantri.
Selanjutnya saya pergi ikut supir bemo tersebut ke pertigaan Desa Sukamantri, di mana Ahmad Rudiat CS turun dari bemo itu. Dan saya kemudian jalan dan bertanya kepada penduduk yang ada di sekitar jalan itu dan mendapat jawaban yang sama dengan supir bemo. Selanjutnya saya bergegas pulang ke rumah karena hari sudah malam. Rabu 25 Februari 1987, saya datang ke sekolah seperti biasanya dan saya menghadap Bapak Kepala Sekolah dan melaporkan pencarian informasi awal yang saya jalani seorang diri. Dan ternyata Bapak Kepala Sekolah memerintah kepada saya untuk ikut bergabung dengan tim SAR yang kala itu dipimpin Kang Bongkeng sebagai koordinator SAR. Dan saat itu saya diberi uang saku 300.000 untuk membeli perbekalan pendakian, ditemani 5 orang rekan seangkatan saya dan 1 orang guru olahraga yang saat itu sebagai pembina pecinta alam, Bapak Joko. Kamis 26 Februari 1987, perjalanan ke Gunung Salak saat itu kami diantar menggunakan mobil dan dari sekolah. Dan di perjalanan kami berdiskusi dengan rekan-rekan dan Pak Joko yang ikut dalam tim yang ada dibentuk oleh sekolah kami. Apakah kita bergabung dengan tim SAR yang sudah ada atau kita melakukan pencarian sendiri? Dari hasil diskusi tim, kami memutuskan pencarian kita lakukan sendiri tanpa melapor tim SAR. Hal ini dengan pertimbangan informasi kami yang kami punya dan masih mentah ini tidak akan didengar oleh tim SAR yang sudah kerja 3 hari lalu di desa Warung Loa, karena tim SAR yang sudah ada merupakan orang-orang hebat dan terlatih seperti Wanadari, Mapala, UI, bahkan Basarnas dan anggota tentara anak buah orang tua Ahmad Budriat. Pencarian kami awali dari Desa Sukamantri dengan menyusuri tali rafia yang mana pada bulan Desember 2 bulan lalu saya ikat pada batang pohon dan pada ketinggian 1400 mdpl. Tim yang kami pimpin itu mulai menemukan titik-titik terang seperti bungkus permen, puntung rokok, bungkus supermi, dan lain sebagainya. Semua ini terlihat masih baru dibuang dan umurnya tidak lebih dari 1 minggu. Dan pada ketinggian itu kami awali untuk berkomunikasi dengan tim SAR yang ada di desa Warung Loa dan menginformasikan kalau kami dan tim STM pembangunan yang dipimpin oleh Kelly Daryono menemukan tanda-tanda kalau anggota kami yang hilang melalui jalur desa Sukamantri. Saat itu kami diperintahkan menunggu di lokasi pada ketinggian 1400 mdpl dan tim SAR menginformasikan akan menyusul. Kami memutuskan membuka tenda dan bermalam di ketinggian 1400 mdpl sambil menunggu tim SAR yang menyusul. Akan tetapi hingga pagi hari bahkan siang hari tim yang akan menyusul pun belum bertemu kami. Apalagi baterai HT yang kami bawa pun akhirnya habis, drop, dan kami tidak dapat lagi berkomunikasi dengan tim SAR. Dan disinilah kami dinyatakan oleh tim SAR yang ada di posko Warung Loa, kami rombongan kedua yang berjumlah 7 orang hilang. Karena tidak ada komunikasi lagi, kami memutuskan kembali melanjutkan pencarian hingga pada ketinggian 1600 mdpl. Dan pada ketinggian itu terdapat di mana sebelah kanan jalur kami Sungai Ciapus dan sebelah kiri adalah Sungai Cibadak. Kami juga menemukan beras tercacar pada permukaan tanah yang sedikit landai, serta ada bekas sisa pembakaran kayu dan tempat bermalam. Kami semakin yakin bahwa Ahmad Rudiat CS sempat bermalam di ketinggian ini dan diikat bakaran kayu, tepatnya di bibir jurang Sungai Ciapus ini. Ada bekas perosotan seperti orang terpleset, dan kami berpikir kalau Ahmad Rudiat CS kehabisan air dan menuruni jurang itu untuk mengambil air di aliran Sungai Ciapus. Dengan pemikiran itu kami memutuskan untuk menuruni jurang dengan kedalaman 800 sampai 900 meter dengan kemiringan rata-rata 70 sampai 80 derajat, dan kami perkiraan dapat kami tempuh 1 sampai 2 jam perjuangan dengan merayap. Ternyata perkiraan kami meleset jauh karena teramat sulit medan jurang ini untuk dituruni.
Bahkan sampai pukul kurang lebih jam 19 dan hari sudah gelap, kami belum juga sampai di tepi sungai Ciapus. Kami pun memutuskan bermalam di tebing itu dengan cara badan kami diikat dengan tali yang sudah kami bawa. Kemudian kami ikatkan ke batang pohon tumbang yang ada di sekitar kami, agar tubuh kami tidak merosot saat tertidur pulas. Malam itu tim yang kami pimpin tidur dengan posisi duduk dan beratap langit karena tidak mungkin kami dapat mendirikan tenda. Tidur saja dengan posisi duduk. Singkat cerita, pagi hari kami melanjutkan menuruni jurang ini sampai ke tepi sungai Ciapus dan baru tiba pada siang hari. Ternyata perosotan yang kami telusuri pada jurang ini terdapat babi hutan mati karena terpeleset dan jatuh dari ketinggian 1600 mdpl. Kemudian kami menelusuri tepian sungai dan akhirnya ketemu penduduk asli Gunung Salak yang kemudian kami dibawa ke posko di desa Warung Loa. Disinilah kami berdiskusi dengan orang-orang hebat yang memiliki keahlian tentang alam dan hutan. Dari hasil diskusi, esok harinya posko tim SAR dipindah ke desa Sukamantri dan kami, Kelly Daryono, dengan ditemani Kang Bongkeng beserta kurang lebih 50 personil sukarelawan pecinta alam dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek, menelusuri jalur yang kemarin baru saja saya telusuri bersama rekan-rekan dan satu orang guru dari tim STM Pembangunan hingga ketinggian 1600 mdpl dan mendirikan posko bayangan di ketinggian ini. Selanjutnya pencarian dilanjutkan pada ketinggian 1800 mdpl dan pada ketinggian ini kami dan tim SAR berkonsentrasi ke arah kiri jalur kami, dan dari ketinggian ini suara azan dari masjid perkampungan bawah terdengar jelas dan lampu-lampu penerangan rumah pun terlihat jelas sehingga terkesan dekat dengan perkampungan penduduk. Pada ketinggian ini pula tim membentuk barisan sisir agar lebih teliti dan akurat dalam menyisir lokasi, dan ternyata benar terdapat perosotan yang mengarah ke sungai Cibadak yang akhirnya ditemukan 4 jenazah anggota pecinta alam TPPA, teknik pembangunan pecinta alam, yang jaraknya tidak berjauhan. 3 jenazah ditemukan pada hari ke-28 dan 1 jenazah pada hari ke-29 sejak keberangkatan pendakian Ahmad Rudiat CS. Pencarian 2 anggota TPPA setelah evakuasi ke-4 jenazah anggota TPPA yang dilakukan oleh sukarelawan PA yang dibantu penduduk setempat melakukan evakuasi serta membawa ke-4 jenazah ke RSPMI Bogor untuk dilakukan otopsi. Dilanjutkan pemakaman seperti dijelaskan oleh penulis TPU Penggilingan Rawangmangu. Pada pencarian dilanjutkan dengan mendaki pegunungan dan menuruni jurang Gunung Salak, dan hasilnya tepat pada hari ke-40 ditemukan kembali 2 jenazah rekan anak buah kami anggota pecinta alam TPPA, di mana lokasi ditemukannya 2 jenazah yang berdekatan itu tidak jauh dari kebun nanas penduduk yang jaraknya hanya 1 sampai dengan 1,5 jam. Selanjutnya kedua jenazah diperlakukan sama seperti ke-4 jenazah yang terlebih dahulu ditemukan. 11 April 1987, ke-6-nya meninggal sudah Gunung Salak sepi kembali dari tim SAR. 1 pekan lalu, 2 terakhir dari 6 siswa STM Pembangunan yang hilang sudah ditemukan. 2 jenazah yang ditemukan hari itu dipastikan sebagai Ahmad Rudiat dan Irfan Supandi. Kedua siswa meninggal di ketinggian 1375 meter, sekitar 1 km dari jenazah 4 rekannya terdahulu, dipisahkan oleh 2 punggungan bukit dan lembah yang terjal. Diduga seorang siswa jatuh terpleset di sungai atau terempas dari punggung barat sungai Cibadak. Rudiat dan Irfan mencoba mencari bantuan, sementara 3 rekannya menunggu. Kelaparan dan kelelahan yang sangat membuat Khairuddin, Mulyadi, dan Wisnu tak berkuasa bertahan. Mereka meninggal berdekatan di pinggir sungai berbatu yang lebarnya tak sampai 5 meter.
Adit dan Irfan mestinya sudah berhasil mendaki tebing 150 meter dan tiba kembali di punggungan barat Cibadak. Mereka menyisir punggung itu ke arah loji di timur. Suara radio menduduk pun dari ketinggian di situ terdengar, tapi makin ke timur mereka mendapati medan yang makin curam. Tentunya mereka lalu bergerak ke barat. Celakanya, justru tebing-tebing di barat lebih curam. Kalau mereka jalan ke selatan sekitar 100 meter lagi, pasti akan ketemu jalan setapak ke loji. Tutur Heri Macan dari Wanadri kepada Didi Sunardi dari Tempo. Rasa putus asa dan kelelahan yang sangat membuat kedua siswa menyerah. Kerangka jenazah keduanya bukan ditemukan oleh tim SAR, tapi tim PHPA Taman Nasional Cibodas yang sebelumnya tak pernah ikut mencari. Ahmad Suyadi dipimpin rombongan PHPA itu memang dikenal sebagai orang pandai. Menurut sumber Tempo, dia juga dulu yang menemukan jenazah Robi di Gunung Gede Pangrango. Waktu itu Ahmad naik gunung setelah tim SAR mulai putus asa. Seperti juga kini, Ahmad hanya butuh waktu sehari untuk menemukan korban. Daerah ditemukannya korban sebenarnya adalah daerah jelajah tim SAR. Agaknya justru banyaknya yang ikut mencari, sementara kemampuan berbagi kelompok pecinta alam yang sukarela menyumbang tenaga itu beragam, menyebabkan daerah Sepuan ada bolongnya. Rafiq Pontoh, koordinator SAR, tak sia-sia meninggalkan pekerjaannya hampir 2 bulan. Gunung Salak sepi kembali. Saran dan pesan serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tragedi Gunung Salak 1987. Jangan pernah merasa kalau kita akan dapat menaklukkan gunung dan alam yang akan kita daki, jelajahi. Karena dengan adanya perasaan itu kita akan memaksakan diri untuk mencapainya, walaupun fisik dan kemampuan sudah menurun dan tidak mendukung lagi. Nikmati keindahan dan hasil alam ini, karena saya yakin kalau alam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini diciptakan bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dinikmati keindahannya dan hasilnya. Kami menghimbau kepada semua pendaki jangan pernah menghitung beban berat yang ada di pundak kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik pun di depan kita. Artinya, bawalah perbekalan air, makanan, peralatan standar yang dibutuhkan untuk mendukung hidup kita selama pendakian berjalan, dan bawalah stok makanan berlebih untuk 2 atau 3 hari ke depan, melebihi jadwal pendakian, walaupun beban itu akan semakin berat. 3. Pelajari dan cari informasi terakhir tentang karakter gunung alam yang akan kita jelajahi sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita sebelum ekspedisi pendakian kita lakukan. Bekali diri kita dengan ilmu-ilmu pendakian gunung atau jelajah alam seperti survival, hidup di alam bebas, membaca kompas, cara mengatasi dan menghindari penyakit ketinggian dan lain-lain. 5. Jika memungkinkan, lengkapi pendakian dengan peta terakhir gunung yang akan kita daki, dan jangan pernah mencoba buka atau keluar dari jalur setapak yang sudah ada. Jika kita tidak menguasai atau membaca peta gunung yang kita daki, dan tinggalkan tenda, tanda atau tali yang warnanya mencolok jika kita ragu dan jalan yang kita telusuri. Jika kita sudah kehilangan arah, kita perlu berdiam sejenak sambil beristirahat, tenangkan diri kita dan coba ingat kembali. Terakhir, kita keluar dari jalur yang benar dan jangan sungkan untuk kembali ke jalur awal, walaupun jaraknya kita tempuh sudah cukup jauh. Terima kasih kepada semua sukarelawan pecinta alam, baik yang bergabung dalam organisasi maupun perorangan yang telah turut berpartisipasi dalam pencarian anggota TPPA, dimanapun begitu banyak pengorbanan baik material maupun tenaga, hingga proses pencarian berjalan selama 42 hari. Bogor, 9 Mei 2015. Kelly Daryono.